Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil esai yang kami buat. Adapun teman-teman saya berikut dari Kosinaga PM 2211051, ada Aditya Sabil Pratama Liza 2211062, kemudian ada Vivi Indiana Filia dengan NPM 2211047, kemudian ada Grace Fabiola Parura dengan PM 2211001, dan saya sendiri Kusuk Khotimah dengan NPM 2211054. Baik, saya akan menjelaskan judul di esai kali ini itu pemilihan pondasi pada jembatan Barelang ya. Pada bagian pondasi yang digunakan itu jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang, dan Galang menggunakan pondasi tiang pancang atau pile foundation dan pondasi tiang bor atau bor pile. Tergantung pada jenis jembatan dan kondisi tanah di tiap pulau. Pada jembatan utama itu jembatan 1 Barelang yang memiliki bentang panjang dan struktur kabel atau cable stayed bridge, digunakan jenis pondasi bor pile-nya itu 120 dari beton bertulang dengan kedalaman yang signifikan untuk menopang pilon utama. Pondasi ini dipilih karena mampu menahan beban vertikal besar serta gaya tarik akibat sistem kabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang B, kondisi tanah. Kondisi tanah di sekitar kawasan jembatan Barelang sangat bervariasi dan beragam jenis tanah. Ini mempengaruhi keputusan dalam pemilihan pondasi. Kawasan yang dilalui oleh jembatan terdiri dari pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh perairan laut dengan kedalaman yang bervariasi, yang tentunya memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda di setiap bagiannya. Yang pertama, A, tanah lunak dan sedimen laut. Sebagian besar bagian jembatan berada di atas tanah dengan lapisan sedimen lepas, terutama pasir dan lumpur, yang memiliki daya dukung yang rendah. Kondisi ini sangat berisiko jika menggunakan pondasi dangkal karena tidak dapat menahan beban berat dari struktur jembatan, terutama pada bagian tengah jembatan. Tanah ini juga cenderung mudah mengalami konsolidasi atau penurunan atau settlement yang dapat merusak kestabilan jembatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, fondasi seperti bor pile digunakan untuk menembus lapisan ini dan mencapai tanah yang lebih keras di kedalaman yang lebih dalam. B. Tanah berpasir dan tanah laut. Selain itu, bagian jembatan yang berada di atas perairan atau selat mengalami tantangan tambahan dari dinamika gelombang laut dan pergerakan pasang surut air laut. Tanah di bagian ini biasanya lebih banyak mengandung pasir atau tanah berpasir yang mudah bergerak dan tidak dapat diandalkan untuk menahan beban besar. Untuk itu, pengguna pondasi bor pile menjadi pilihan yang lebih tepat karena metode ini memungkinkan penempatan tiang yang dalam lapisan tanah yang lebih keras dan stabil, yang dapat menahan beban jembatan secara efektif tanpa beresiko mengalami penurunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. C. Kedalaman dalam dasar pondasi. Meskipun kedalaman aktual dapat bervariasi antara pilar jembatan di darat dan di laut, data teknis menunjukkan bahwa pondasi bor pile di Jembatan 1 Barelang memiliki kedalaman yang cukup signifikan. Secara umum, kedalaman tiang bor yang digunakan diketahui mencapai 12 meter atau lebih di bawah dasar laut atau tanah, dengan total rata-rata mencapai 40 meter, terutama untuk bagian pilar yang berada di perairan, lebih tepatnya di bawah pilonnya. Kedalaman ini penting untuk mencapai lapisan tanah atau batuan yang memiliki daya dukung yang memadai, bearing capacity, dan untuk mengantisipasi potensi erosi di dasar laut akibat arus air, scouring, yang dapat membahayakan stabilitas fondasi dangkal. Peran uji standar penetration test atau SPT. Penentuan kedalaman minimal 12 meter ditetapkan berdasarkan hasil investigasi lapangan, yaitu uji standar penetration test. SPT adalah metode pengujian krusial dalam rekayasa sipil yang berfungsi untuk menentukan kekerasan dan kepadatan lapisan tanah di bawah permukaan.
Uji ini menghasilkan nilai NSPT yang merupakan indikator seberapa kuat dan padat suatu lapisan tanah. Prinsip dasarnya adalah tiang bor pile harus terus menembus lapisan tanah lunak di atasnya hingga ujung tiang mencapai kedalaman di mana nilai NSPT sangat tinggi. Kedalaman 12 meter hingga 40 meter mengindikasikan bahwa pada titik tersebut lapisan tanah atau batuan dasar sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban jembatan yang sangat besar secara permanen, menjamin stabilitas struktural jangka panjang. Berikut adalah contoh hasil uji dari bore pile. Untuk uji jembatan Barelang sendiri, kelompok kami tidak dapat. Jadi kami memakai tugas dari mata kuliah pondasi semester sebelumnya. Dari hasil ini didapatkan bahwa dilakukan pengujian pengeboran hingga kedalaman 20 meter, dan itu didapatkan beberapa lapisan tanah yang beragam, seperti sandy silt, silty sand, dan silt. Hingga didapatkan N value-nya, yaitu pada kedalaman 16,5 meter, sebesar 100 lebih. Sehingga kedalaman ini cocok untuk bore pile tipe 600 mm. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang ke D, alasan pemilihan pondasi bore pile pada jembatan 1 Barelang. Jembatan 1 Barelang adalah jembatan gantung bentang panjang yang melintasi perairan, sehingga menara utama atau pilon menanggung beban vertikal dan horizontal yang sangat besar. Pondasi tiang bor atau bore pile dipilih sebagai solusi yang paling optimal karena memenuhi 3 kriteria utama: struktural, geoteknik, dan pelaksanaan. Yang pertama ada kriteria geoteknik atau kondisi tanah. Jembatan ini dibangun di atas perairan dengan kondisi tanah dasar yang cenderung lunak, berlumpur, atau aluvial pada lapisan atas. Yang pertama, pencapaian lapisan keras. Pondasi bore pile dapat dibor hingga kedalaman yang sangat dalam, atau diketahui rata-rata mencapai 40 meter untuk pilar utama. Untuk menembus lapisan tanah lunak dan mencapai lapisan batuan keras atau bedrock yang stabil. Yang kedua, daya dukung mutlak atau end-bearing. Karena beban jembatan sangat masif, pondasi harus mentransfer beban langsung ke batuan keras end-bearing. Bore pile memungkinkan pembuatan tiang dengan diameter besar, memastikan kontak area yang memadai di lapisan batuan untuk menahan beban. Yang kedua, ada kriteria struktural atau beban dan stabilitas. Sebagai jembatan gantung, menara pilon menanggung beban yang unik dan ekstrim. Yang pertama, menahan beban tekan dan tarik, uplift. Bore pile dirancang untuk menahan beban tekan vertikal yang ditimbulkan oleh berat jembatan, serta gaya tarik ke atas, uplift, yang mungkin terjadi akibat beban angin kencang dan konfigurasi kabel jembatan gantung. Yang kedua, meredam getaran. Struktur tiang yang masif dan dalam memberikan kekakuan atau stiffness yang lebih baik untuk meredam getaran akibat lalu lintas, angin, dan gelombang air sehingga menjaga stabilitas jangka panjang. Yang terakhir, kriteria pelaksanaan di lokasi perairan. Metode pengeboran lebih mudah dikontrol dan disesuaikan dengan tantangan di laut. Yang pertama, minim getaran. Proses pengeboran atau boring jauh lebih tenang dan menimbulkan getaran yang minimal dibandingkan dengan pemancangan tiang atau piling. Ini penting untuk stabilitas tanah dasar laut dan mencegah gangguan pada struktur geologi di bawahnya. Yang kedua, kemampuan menembus batuan. Mesin bor dapat dipasangi alat khusus untuk menembus lapisan tanah yang sangat keras atau batuan, yang mungkin tidak dapat ditembus dengan metode tiang pancang biasa.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Riko. Baik, saya akan menjelaskan mengapa jenis pondasi lain tidak digunakan dalam jembatan satu Barelang. Yang pertama itu pemilihan bore pile berarti jenis pondasi lain, baik dangkal maupun dalam, dinilai tidak memenuhi persyaratan desain jembatan yang ketat. Yang pertama itu pondasi dangkal, misalnya footing atau telapak. Yang pertama itu tidak cocok untuk kedalaman. Pondasi dangkal hanya efektif jika lapisan tanah keras tersedia di kedalaman kurang dari 4 meter. Lokasi di perairan Barelang memiliki lapisan sedimen lunak yang tebal. Yang kedua itu resiko penurunan atau settlement. Jika menggunakan pondasi dangkal, berat jembatan akan menyebabkan penurunan atau settlement yang berlebihan dan tidak merata, yang akan merusak struktur jembatan. Yang ketiga itu resiko skuring. Pondasi dangkal rentan terhadap erosi dasar laut atau skuring akibat arus air yang kuat, yang dapat menghilangkan dukungan lateral tanah dan menyebabkan kegagalan. Yang kedua itu pondasi tiang pancang atau driven pile. Meskipun merupakan pondasi dalam, tiang pancang tidak dipilih sebagai metode utama karena beberapa keterbatasan. Kriteria yang pertama itu adalah getaran. Tiang pancang menimbulkan getaran dan kebisingan tinggi saat dipukul, dan itu mengganggu stabilitas tanah sekitar. Yang kedua itu penetrasi batuan, sulit menembus lapisan batuan keras secara efektif, bisa rusak saat dipukul. Yang ketiga itu diameter dan beban. Diameter tiang pancang terbatas, sulit untuk menahan beban lateral atau geser masif dari pilon jembatan. Yang terakhir itu kualitas. Kualitas dari tiang pancang, sambungan segmen tiang pancang di bawah air sulit untuk dikontrol. Kesimpulannya, pondasi utama yang dipilih untuk jembatan satu Barelang adalah jenis tiang bor atau bore pile dari beton bertulang. Pondasi ini dipilih karena kondisi tanah di perairan Batam didominasi lapisan sedimen yang lunak, berlumpur, dan memiliki daya dukung yang rendah. Untuk menanggulangi hal ini, bore pile dirancang untuk menembus lapisan lunak hingga mencapai lapisan batuan keras atau bedrock yang stabil dengan kedalaman tiang diketahui rata-rata mencapai 40 meter untuk pilar utama. Kedalaman yang signifikan ini telah ditentukan melalui uji standar penetration test atau SPT, di mana uji ini berfungsi untuk mengukur kekerasan dan kepadatan tanah di setiap lapisan. Ujung tiang atau toe dipastikan mencapai kedalaman di mana hasil SPT menunjukkan nilai N-SPT yang sangat tinggi, menjamin daya dukung atau N-bearing, dan stabilitas struktural permanen. Secara struktural, bore pile adalah solusi optimal karena dapat menahan beban vertikal masif, serta gaya tekan dan gaya tarik atau uplift yang ekstrim dari sistem kabel jembatan gantung. Berikut referensi yang kami dapatkan untuk membuat esai ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.